Selamat pagi buat kita semua yang sudah gabung saat ini.
Tentunya pertama, silakan mengaktifkan kamera. Oke, ada William, Rico, Griselda, Esa, Pres, dan Tristan. Bisa Silakan. ada kendala dong. Oh iya, betul. Iya, sorry. Ya, kalau Griselda memang bisa aktif karena kameranya bermasalah. Oke, yang lain yang sudah gabung, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua yang sudah ada saat ini. Tentunya kita tetap masih melaksanakan kelas secara daring, meskipun sudah selesai ujian yang baru lewat. Nah, tentunya di mata pelajaran ini kita masih membahas tentang penggunaan aplikasi-aplikasi, dan ini adalah dasar dari mata pelajaran untuk tingkat lanjut di desain grafis. Karena ini dasarnya. Tapi karena yang lalu kita sudah mencoba dari penggunaan aplikasi yang berbasis vektor, jadi kita masih akan melanjutkan itu. Jadi kita masih tetap dengan aplikasi yang sama. Tentunya ini juga berharap sekali kalian juga bisa tahu dan mungkin bisa menggunakan, dan mungkin ada yang hobi-hobi di menggambar bisa juga menggunakan ini untuk bentuk dalam bentuk format digital. Dari yang gambar draft seperti biasa, baru kalian limpahkan ke bentuk digital. Mungkin di sini ada yang sudah tahu, ada yang sudah berapa yang saya juga lihat yang sudah tahu menggunakan hal yang tersebut. Nah, aplikasi ini juga seperti itu, bisa membuat seperti itu. Oke, yang belum aktifkan kamera, silakan aktifkan kamera, karena kita di sini dalam sifatnya online atau recording. Karena kita di sini recording, jadi silakan aktifkan kamera kalian. Karena kita ini kelas online. Jadi tetap diaktifkan meskipun pembelajaran sebentar sudah mulai dilaksanakan. Oke, untuk Jovi, Gabriel, dan Sarah juga silakan aktifkan dulu sebelum kita masuk ke inti atau topik pembelajaran kita. Sebelum kita masuk ke inti topik kita, terakhir kali kita materi kita itu tentang sampai di penggunaan pen tool kalau tidak salah. Jadi ada beberapa tools yang digunakan dari aplikasi Adobe Illustrator, dari selection tool, direct selection tool. Nah, itu kita sudah lewat bersama. Nah, dan ini adalah tindakan selanjutnya supaya kita lebih paham lagi. Oke, yang Gabriel dan Sarah, silakan aktifkan kamera. Jadi bisa nanti nonton kembali, bisa lihat supaya pertama tentunya penilaian kelas kan sebagai penilaian poin. Karena nilai nanti kalian mungkin sudah disampaikan juga sebelumnya di evaluasi kelas. Kalau tidak ikut evaluasi kelas, tanya ke pengurus kelas seperti apa. Usahakan kedepannya semua bisa ikut evaluasi kelas supaya tahu informasi atau apa yang akan dievaluasi saat itu. Oke, kita akan masuk ke inti topik aplikasinya di sini. Saya akan buka dulu. Tentunya yang belum memiliki aplikasi ini bisa di-download kalaupun ada komputer di rumah supaya bisa langsung atau bisa jadi sementara kelas seperti ini kalian buka satu perangkat, mungkin di HP kalian itu lagi Zoom, di komputer kalian lagi buka aplikasinya supaya sekalian langsung dicoba. Karena berbicara soal penggunaan atau bidang seperti ini memang butuh untuk langsung dicoba. Karena kalau cuma sekedar lihat dan lihat, tidak merasakan secara langsung apa yang kita lakukan, nah itu akan kesulitan. Jadi berharap seperti itulah. Nah, dan mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, kalau tidak salah akhir Oktober atau awal September kita sudah awal November kita sudah tetap muka terbatas. Nah, itu lebih bagus lagi tentunya.
tapi tidak semua bergantian karena dia pakai batasan. Nah, itu kita bisa lakukan di sekolah secara langsung. Makanya yang belum vaksin silakan divaksin, karena tinggal beberapa yang belum. Karena salah satu syarat juga seperti itu, kita harus vaksin dulu. Oke, tentunya ini sudah dijelaskan yang lalu. Oh, ini sudah ada. Oh, ini kalau tidak salah kayak kelas B project. Kita buat baru. Ini yang contoh-contoh yang dibuat yang lalu. Untuk dari kakak kelas. Lupa membuat seperti ini atau membuat kayak seperti ini. Oke, kita akan buat lembar baru tentunya. Itu bisa tekan Ctrl N. Nah, jadi kalian juga harus kuasai shortcut yang ada di aplikasi. Shortcut ini nantinya akan membantu kalian untuk mengerjakan secara cepat. Makanya waktu yang lalu ada tugas tentang shortcut. Nah, itu dipelajari juga, bukan cuma sekedar cari di internet, sudah selesai, yang penting tugasnya sudah masuk. Tapi itu dipelajari. Shortcut-shortcutnya apa-apa saja. Memang banyak sekali shortcut yang ada. Tapi tentunya di sini kita perlu menguasai shortcut yang inti-intinya saja. Misalnya V untuk aktifkan selection tool, atau A itu untuk mengaktifkan kayak ini. Nah, kalau tekan V di keyboard, maka secara otomatis kalau ini A, V dan A, itu secara otomatis tombolnya langsung berpindah, atau tools yang aktif akan berpindah di mana. Misalnya saya tekan T, nah dia akan berpindah di text tool, atau saya tekan P, nah itu dia langsung berpindah ke pen tool, atau atau begitu. Jadi semua shortcut kalian juga harus kuasai supaya nanti akan mempermudah kalian. Memang kita bisa pakai mouse kita untuk pergi ke bagian toolbar. Jadi saya ingatkan lagi, karena ini juga di ujian yang lalu muncul untuk soalnya. Jadi ini toolbarnya. Jadi toolbar itu tempatnya ada di sebelah kiri, ini toolbar. Jadi satu menu bar yang ada di sini berisikan setiap tools yang ada, atau alat-alat yang nanti kita akan gunakan untuk media pembuatan seperti yang ini, kayak bikin ini dan seterusnya. Itu toolbar. Kalau yang di atas ini adalah menu bar. Menu bar ini tentunya berisikan ada file, edit. Jadi yang mungkin ingin membuat efek ada di sini juga, atau objeknya dibuat seperti apa itu diatur dari menu bar ini. Baru ada yang ini, bar untuk propertiesnya di sini. Kalian ingin mempertebal stroke-nya, membuat gradient, membuat transparansi, atau memilih-milih warna, ada di bagian sini tentunya. Nah, jadi itu pun juga mesti perlu dipahami. Ini namanya artboard. Artboard atau lembar kerja. Lembar kerja untuk kalian mendesain di sini. Oke, yang lalu kita sudah membahas tentang selection tool, direct selection tool, magic wand tool juga seperti apa. Tapi di sini saya mungkin ada yang sudah lupa cara penggunanya. Jadi saya akan secara cepat menjelaskan. Jadi selection tool dan direct selection tool ini kan satu gambar yang sama, tapi sebenarnya fungsinya berbeda. Nah, selection tool ini adalah tools yang menyeleksi keseluruhan atau seleksi dari objek tersebut. Misalnya contoh, nah, dia akan terseleksi keseluruhan yang ada di objek. Untuk misalnya kita ingin seleksi atau memindahkan objek atau hal-hal yang lain. Oke, seperti aplikasi not responding. Memang ya terkeluar. Butuh pembaruan aplikasi apa ini perlu diatur ulang, karena
Ini kan aplikasi portable. Bedakan aplikasi portable dengan aplikasi yang diinstaller. Memang aplikasi portable itu semua dia bekerja, memang dia portable, tidak perlu install, langsung pakai. Jadi cuma copy file saja, file-file yang ada di dalam untuk Adobe Illustrator, sudah kita bisa langsung pakai. Kalau yang installer dia akan masuk ke sistem. Dia akan masuk ke sistem, cara kerjanya juga memang sama cara kerjanya, tapi fungsi secara pengoperasian prosesor itu agak berbeda. Memang prosesor lebih bekerja keras ketika itu digunakan secara portable, karena kita bisa taruh di mana saja, bisa taruh di file DK atau bukan di file system, itu bisa saja. Tapi proses pengerjaannya juga di situ sangat berbeda. Mungkin kalian sudah dipelajari dengan mata pelajaran sistem komputer, tapi saya tidak tahu seperti apa secara kasih. Tapi yang jelas cara kerja komputer seperti itu. Oke, jadi itu selection tool. Membedakan dengan direct selection tool, jadi direct selection tool di sini dia lebih fokuskan ke ini pet yang ada. Ini ada anchornya, ada petnya. Kalau sertahan ini ada handle-nya. Handle. Nah, jadi direct selection tool ini, atau kita bisa tekan A di keyboard sebagai shortcut-nya, dia dikhususkan untuk lebih detail lagi. Kalau yang selection tool, nah dia akan jadi seperti ini. Dia hanya bisa menyeleksi bagian objeknya, tapi tidak bisa otak-atik objeknya. Kalau direct selection tool, kita bisa otak-atik sini, kita bisa tarik untuk anchornya. Jadi perhatikan baik-baik, anchor itu adalah titik-titik dari setiap pet yang ada. Titik-titik terbentuknya seperti ini. Ini yang kegunaan dari direct selection tool. Handle-nya adalah bagian tangannya untuk kita bisa mungkin lebih atur supaya lebih bagus. Kalau pet adalah garis itu sendiri. Oke, itu bisa dipahami supaya bisa membedakan antara kedua hal ini. Tentunya kedua hal ini adalah satu tools yang berbeda. Kalau dia sama, tidak mungkin yang membuat aplikasi ini membuat dua seperti ini. Jadi ada fungsi masing-masing. Nah, kalau Magic Wand Tool ini mungkin sudah dijelaskan yang lalu. Jadi seperti tongkat magic. Jadi dia akan mempermudah kalian ketika mungkin kita ingin menyeleksi warna yang sama. Jadi misalnya di sini ada, saya buat dulu. Nah, ini warna merah dan mungkin di sini ada satu bulat lagi nih, warna hijau. Nah, karena hijau ini dan hijau ini sama, ini sama-sama hijau, tapi ini kan digradiasi, ada beberapa warna. Jadi kalau share pakai Magic Wand Tool atau bisa tekan apa di sini, Y di keyboard. Kalau kalian lupa shortcutnya sebenarnya ketika mouse itu diletakkan di dekat objek di tools yang ada, dia akan kasih tahu ini apa namanya dan shortcutnya apa. Lasso tool, tombol shortcutnya adalah key. Jadi kalaupun kalian lupa, karena bisa jadi kan lupa untuk hal itu. Tapi kalau boleh disarankan untuk dikuasai secara mendalam, apalagi untuk lupa pen tool. Ingat saja begini, pen tool huruf pertamanya P, tapi tidak semua tools ini diambil dari huruf depannya. Kayak T, text tool atau type tool, itu shortcutnya T. Nah, ini yang mudah diingat mungkin. Shortcut yang mudah diingat. Pen tool P. Jadi kita sudah tahu di sini. Baru ellipse tool L, dia ambil di E. Tidak mungkin dia ambil di E, karena di E itu sudah ada eraser tool. Tapi dia harus tambah shift dulu, E. Karena kalau cuma E, dia akan ke sini. Free transform. Nah, jadi makanya seperti itu. Jadi ketika mouse kalian didekatkan di objek, tools yang kalian akan pilih, maka di sini akan ada pemberitahuan. Di situ akan ada pemberitahuan, oh ini apa, ini apa.
Nah, ini sekarang kita ke Magic Wand Tool, atau bisa tekan Y di keyboard. Nah, misalnya search, klik bagian ini. Atau search tambah dulu satu, copy paste. Ini di copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Di mana-mana Ctrl C dan Ctrl V itu, Ctrl C itu adalah copy. V itu adalah paste. Copy dan paste. Paste maksudnya limpahkan apa yang di copy tadi. Supaya kita tidak perlu lagi membuat objek yang baru, kita kurang copy, paste. Memperbanyak apa yang kita akan buat. Ini saya kasih warna sama dengan airdrop. Ini airdrop I. Dibesorkan. Nah, misalnya ini Magic Wand Tool. Nah, Magic Wand Tool ini kan ada dua warna. Ini seleksi di bagian ini. Nah, ketika saya klik di bagian merah, segala sesuatu yang berhubungan dengan warna merah akan terseleksi. Jadi dia menyeleksi dari warna. Kalau saya pilih hijau, ini dia akan terseleksi semua yang berwarna hijau. Ini tidak termasuk karena ini gradient. Jadi semua yang berhubungan dengan warna hijau yang ada di artboard, dia akan seleksi seperti ini. Nah, ini juga terseleksi karena ini juga bagian di warna merah. Kenapa ini tidak terseleksi? Karena ini efek ini. Kenapa ini dia tidak? Karena ini efek blended. Ini ada ketentuan tersendiri. Mungkin ini akan lebih detail dijelaskan di materi di kelas 11. Karena kelas 11 lebih dalam lagi. Untuk kelas 10 sekedar pengenalan saja di sini. Karena kalian kan masih dasar desain grafis. Nanti di kelas 11 dan semua naik kelas tuh bisa ada semua di sini. Bisa itu lebih tidak lanjut di situ. Jadi pelajaran ini nanti akan menunjang kalian untuk ke kelas lanjutan begitu. Baru di sini ada lasso tool. Oke, lasso. Lasso ini diambil dari tali lasso. Kalau siapa yang suka bawa film koboi-koboi, tali lasso itu sama tali yang mengikat begitu. Nah, sesuai dengan gambarnya juga di sini, semacam bentuk tali koboi, tapi di sini ada gambar direct selection tool. Nah, fungsinya, jadi shortcutnya di sini adalah key. Jadi kita bisa tekan key, dia langsung aktif. Nah, fungsinya di sini kita bisa atur mau seleksi di bagian mana ini, atau di bagian mana kita ambil secara random. Kita akan ikat di bagian mana saja di situ. Tapi di sini seleksinya bukan seleksi yang selection biasa, tapi dia akan jadi direct selection tool di situ. Ini pakai lasso tool. Karena kalau kita pakai yang ini, yang direct selection tool biasa, dia tidak bisa begitu. Dia harus klik tahan begini. Nah, kalau yang tadi, yang lasso tool, kita bisa customize, kita bisa atur. Kalau dia ada seluk-beluk yang bisa susah untuk diambil, pakai tools ini. Tapi tools ini memang tergolong tools yang jarang dipakai, jarang digunakan, makanya tidak terlalu banyak sih yang saya juga tidak perlu susah-susah cari hafal DP shortcut. Paling banyak yang shortcut yang pada umumnya yang paling banyak digunakan. Yang kayak seperti ini, pen tool. Pen tool ini adalah tools yang paling utama dan paling penting untuk penggunaan desain grafis. Apalagi ketika kalian mungkin yang bisa jago-jago menggambar, kalau kalian ingin prototype atau mungkin membuat gambar kalian itu dalam bentuk digital yang sudah diolah oleh komputer, kita bisa pakai ini, pen tool. Mungkin kita seleksi, misalnya ini ada objek, kita seleksi sini itu. Misalnya ini rupa gambar, misalnya di bagian ini gambar, kita atur, kita klik, kita buat objeknya sih. Nah, kita atur. Anggap saja kita akan membuat shape yang baru dari contoh gambar yang ada di sini. Kita bisa atur, kita ikuti, kita klik, kita tahan supaya dia melengkung. Nah, ini kurang kita rapikan ketika nanti sebentar. Kita buat dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini cuma contoh.
Nanti ini kalian bisa coba ketika kalian mungkin ada satu gambar yang kalian punya dan kalian ingin membuat itu, jadi gambar itu di import, dimasukkan dulu di aplikasi. Atau misalnya gambar draftnya atau apa ya kalau dibilang sketsanya. Sketsanya baru dibuat seperti ini. Oke, yang di rumah kamera tetap diaktifkan karena ini dalam posisi kelas online. Supaya kita lagi benar-benar mengikuti. Kan kalau tidak aktifkan kamera juga, apakah kalian ke WC atau kemana, supaya tidak ketinggalan. Meskipun ini di recording, tetap juga ada baiknya untuk kita secara langsung bisa selalu standby. Apalagi ini berkaitan dengan produktif, dengan kejuruan kalian. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya seperti ini kita kurang nanti rapikan dengan menggunakan direct selection tool. Kita rapikan di sini. Kita kurang atur-atur sesuai dengan apa yang kita butuhkan nanti ke depan. Mungkin kalian ingin membuat karikatur, bisa. Atau mungkin wajah kalian foto. Tuh. Tapi kalau sudah ada aplikasi ini, kalau ada yang memiliki komputer di rumah dan sudah ada aplikasinya, silakan coba buat seperti itu. Kayak Sarah udah lihat di IG-nya Sarah, ada seperti itu. Oke, Sarah buka dulu ya. Boleh tuh Sarah dibuka supaya teman-teman juga lihat di sini. Ini yang Sarah buat. Nanti Sarah pakai aplikasi apa? Boleh di-share ke teman-teman. Kira-kira lagi menggunakan aplikasi apa untuk membuat seperti itu. Oke, saya buka dulu sini Instagram kelas. Nah, saya buka dulu Sarah di sini. Nah, yang kayak gini. Oke, coba dulu untuk Sarah, silakan coba Sarah kasih tahu ke teman-teman. Pertama menggunakan aplikasi apa, baru prosesnya bagaimana. Karena kan berhubungan juga dengan mata pelajaran kita saat ini. Oke, boleh Sarah? Coba. Mana yang Sarah? Ini Sarah yang buat atau? Bagaimana? Coba supaya teman-teman juga tahu di sini. Ini yang mungkin bisa di-share ke teman-teman. Coba Sarah jelaskan pertama aplikasi apa yang digunakan. Kalau menggunakan Adobe Illustrator, bilang. Kalau penggunaan ada aplikasi yang lain, silakan. Karena sekarang kan bukan cuma Adobe Illustrator sih yang bisa membuat seperti ini. Tapi ada aplikasi-aplikasi tertentu juga yang lain yang bisa menggunakan seperti ini. Oke, coba. Kalau Zahra biasanya pakai Ibis Paint. Mungkin suara bisa lebih diperjelas, Sarah, karena mungkin terlalu pelan. Supaya kalau Sarah sih terlalu pelan sih di sini, terlalu pelan. Coba. Oke, coba Sarah jelaskan prosesnya bagaimana. Baru ini konsepnya kenapa buat seperti ini. Ini apa sih sebenarnya? Tidak ada muka, kayak hantu. Atau mungkin belum sampai situ, baru prosesnya seperti ini. Coba Sarah share ke teman-teman. Kalau Zahra biasanya itu pakai aplikasi Ibis Paint. Oh, Ibis ya, Ibis Painter. Oh iya. Ibis yang saya tahu juga kebanyakan animator bukan animator sih. Kreator-kreator yang buat gambar-gambar seperti ini menggunakan Ibis karena lebih gampang sebenarnya. Ibis lebih dikhususkan untuk pembuatan yang kayak gini, tapi dia cuma dikhususkan untuk penggunaan seperti ini, making seperti ini, buat seperti ini. Yang saya tahu sih Ibis ada Petul saya juga ada sama. Cara penggunaannya seperti itu, jadi lebih gampang. Jadi kita bisa kasih pewarnaannya di sini itu. Tapi sebenarnya hampir-hampir mirip ya kan dengan Adobe Illustrator secara toolsnya. Tetap menggunakan pen tool juga toh. Ya, tetap menggunakan pen tool.
Jadi tools-nya tetap sama. Jadi makanya yang aplikasi yang kita lakukan ini, sebenarnya tools-tools ini juga akan jadi familiar ketika kalian menggunakan aplikasi yang lain. Ketika kalian menggunakan aplikasi yang lain, di aplikasi ini juga ada. Karena di aplikasi ini juga bisa membuat seperti itu. Tapi yang kayak Ibis Paint itu, yang Sarah gunakan, mungkin ada hal-hal tertentu yang dia tidak bisa buat di situ. Misalnya yang kayak 3D kayak gini, itu buat secara manual. Tapi ini secara otomatis bisa dibuat secara langsung. Baru ada efek-efek yang lain. Nah, mungkin teman-teman yang lain, buat yang lain, bisa coba-coba di rumah. Menggunakan aplikasi apa saja. Di handphone juga, di gadget masing-masing juga kan, sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi seperti itu. Mungkin aplikasi itu yang saya belum tahu kalau sudah ada di HP. Tapi kalau yang ini, yang kita gunakan ini belum ada. Karena dia harus versi PC untuk aplikasi ini. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang grafis yang lain yang sudah bisa kalian download juga di handphone kalian. Supaya sebagai apa ya? Tidak tergantung kepada satu aplikasi tertentu. Karena secara pengerjaannya semua sama. Ini Zoom juga tinggal berapa menit. Jadi kalian juga bisa latihan-latihan, bukan membatasi latihan karena tidak ada PC atau laptop, tapi sebenarnya kalian juga bisa olah kemampuan kalian, karena semakin banyak. Sarah juga mungkin kedepannya memperbiasakan diri buat, mungkin kalau saat ini masih yang kayak gini, mungkin tuh kedepannya mungkin sudah lebih banyak lagi, sudah ada latar belakangnya, mungkin sudah lebih bagus lagi. Nah, itu kan lebih bagus. Nah, makanya kerjanya desain grafis seperti ini. Ketika kalian paham dan mahir seperti ini juga, itu akan berefek baik ke kalian. Mungkin kalau ada orang yang mungkin tidak tahu, tidak paham, kalian yang lebih paham, kalian bisa buka jasanya. Jika jasa, mari nanti saya buat, nanti tetap ada bayaran, nah gitu, seperti itu. Jadi ketika kalian kuasai atau mahir dalam sebuah penggunaan aplikasi atau hal-hal tertentu, mau dia apapun itu bisa menghasilkan, apakah menghasilkan dari segi finansial atau menghasilkan di bidang-bidang yang lain. Tentunya memperbiasakan diri lah. Karena kalau kita tidak memperbiasakan diri atau tidak cakap atau tidak memperbiasakan, oke, saya keluar dulu. Ini bisa kunjungi Sarah IG. Nah, ini juga bisa di-share. Nanti ini kan grup kelas, ini kan profil kelas. Silakan langsung bisa diposting di sini. Ini saya belum posting yang vaksin baru-baru. Jadi vaksin baru-baru sudah difoto, nanti akan diposting sini. Supaya memperbanyak aktivitas IG kita di sini. Ini kan IG kelas. Silakan kunjungi IG kelas, dan bukan cuma kunjungi. Saya berharap kalian juga bisa follow di sini. Follow akun-akun yang ada di IG sini. Karena kalau kalian follow, di sini ada banyak sekali yang berhubungan dengan jurusan kalian di sini. Nah, kayak ini. Jadi informasi-informasi tentang jurusan kalian. Apakah editing video atau yang kayak yang berbasis, yang berbau-bau tentang industri kreatif lah gitu. Karena industri kreatif sekarang sangat dibutuhkan sekali. Supaya dapat di kalian bisa lihat informasi seperti ini. Mungkin ada yang terinspirasi atau mungkin ada yang berniat untuk melakukan seperti itu. Jadi bisa. Ini cara-cara behind the scene, cara-cara membuat seperti itu. Ini ada informasi tentang. Nah, ini juga tidak langsung. Tapi ini mata pelajaran yang lain. Ini di kelas 11 dan kelas 10. Ada banyak di sini. Nah, itu bisa langsung dilakukan, dan jangan lupa untuk selalu membuat satu karya, karena memperbanyak membuat itu akan lebih baik tentunya ke depan.
Oke, karena tinggal beberapa menit ini pertemuan kita, silakan aktifkan kamera lagi. Buat yang belum, yang mungkin aktifkan langsung mati. Oke, kita akan foto bersama sini sebagai penutup pertemuan kita saat ini tentunya. Dan berharap yang masih kurang-kurang yang lalu silakan diperbaiki. Karena tidak lama lagi kita akan terima hasil. Nanti silakan boleh nanti cek di situ hasil kalian. Nah, dari mata pelajaran lain juga perlu dipertimbangkan, dilihat di situ. Oke, yang belum aktifkan kamera silakan aktifkan kamera. Airin, oke. Ambil posisi sebaik mungkin. Kita akan ambil gambar di sini. Saya akan hitung mundur. Ya, kasih jempol seperti ini biasa. Saya akan hitung 3 sampai 1. 3, 2, 1. Oke. Jadi terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi dalam kelas online. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa untuk mengisi absen kelas dan ada absen juga khusus di mata pelajaran. Jangan lupa juga nonton juga untuk rekaman ini, kelas online. Supaya tidak jadi kayak ujian baru-baru. Banyak ujian baru-baru, banyak yang nilai di bawah gitu. Jadi nanti di pas satu ujian baru kalian nonton. Padahal belum semua supaya bisa paham atau bisa lebih mahir lagi. Jangan lupa juga tulis catatan, karena ada catatan juga apa yang kita pelajari hari ini. Tentunya banyak sekali yang kita harus pelajari. Jangan sampai kalian absen untuk sangat berkaitan sekali dengan tentunya dengan apa yang kalian lakukan nanti ke depan. Atau mungkin ketika lanjut di kelas 11 nanti. Karena ini tindak lanjutnya ada di situ. Yes, demikian untuk saat ini dan terima kasih untuk kesempatannya. Oke. See you next time.